pagi Bu, dengan saya dari sana pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu yang Ibu siapa? Oke, pagi saya Ibu. Baik, Ibu ini ada yang bisa bantu? Begini Bu, saya itu sudah menikah selama 3 tahun lebih lah. Nah, tapi saya juga belum hamil sampai sekarang. Jadi bagaimana Ibu caranya? Nah, baik. Terima kasih ya Ibu sudah datang ke sini. Kondisi itu biasanya dinamakan infertilitas. Jika pasangan yang sudah menikah lebih dari 1 tahun belum hamil, tetapi berhubungan secara rutin dan tanpa melakukan transaksi. Tetapi tenang saja Ibu, banyak pasangan yang berhasil mendapatkan hubungan dengan melakukan beberapa pemeriksaan. Memangnya pemeriksaannya apa Ibu? Nah, langkah awal yang dilakukan adalah screening dulu. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui penyebabnya. Pemeriksaannya meliputi yang pertama adalah wawancara kesehatan untuk mengetahui siklus haidnya bagaimana, pola hidupnya bagaimana, lalu riwayat penyakitnya juga bagaimana. Yang kedua ada pemeriksaan fisik, jadi ujung kepala hingga ujung kaki. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan penunjang, meliputi pemeriksaan USG untuk melihat kondisi rahim dan ovarium, pemeriksaan hormon, pemeriksaan tubuh, dan analisis sperma pasangan. Berarti suami saya juga diperiksa Bu? Betul sekali Ibu, karena kondisi ini tidak hanya terjadi karena perempuan, bisa juga dari laki-laki ataupun keduanya. Maka pemeriksaan ini harus dijalankan bersama. Nah, selain itu saya akan memberikan sedikit edukasi ya Ibu, karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesuburan. Yang pertama ada berat badan yang berlebih atau malah kurang. Yang kedua ada stres. Yang ketiga ada konsumsi rokok ataupun minuman keras. Dan yang keempat ada kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga. Begitu Ibu. Memang beberapa hari ini saya sedikit stres Ibu, kerjaan juga kepikiran karena ini nggak hamil. Nah, itu juga bisa dapat berpengaruh Ibu. Makanya penting bagi kita untuk mengelola stres, lalu menerapkan pola hidup sehat dan istirahat yang cukup. Tapi kalau tidak hamil-hamil, apakah ada cara lain? Ada Ibu, jika hasil pemeriksaan menunjukkan sudah hamil, ada yang namanya teknologi reproduksi berbentuk seperti inseminasi intrauterine, yaitu sperma dimasukkan masuk ke dalam rahim menggunakan kateter kecil yang terhubung dengan suntik. Nah, suntik tersebut untuk menyemprotkan sperma masuk ke dalam. Kondisi ini biasanya dilakukan pada saat masa subur dan hanya untuk masalah-masalah yang ringan. Lalu yang kedua adalah bayi tabung. Nah, metode ini dilakukan dengan cara mengambil sel sperma dari sel telur. Lalu satu sel sperma akan disuntikkan ke dalam satu sel telur, lalu akan diinkubator dan dilihat perkembangannya. Jika berkembang, embrio tersebut akan ditanam ke dalam rahim. Jadi yang pertama itu nanti akan dipertemukan dengan badan tersebut. Kalau sudah berkembang, baru dimasukkan ke dalam rahim ibu untuk ditanam. Tetapi metode ini biasanya dilakukan untuk masalah-masalah yang lebih kompleks. Apakah itu aman Bu? Secara umum, metode tersebut aman Ibu jika dengan indikasi dan penanganan dari tenaga kesehatan yang kompeten. Tetapi juga ada pertimbangan biaya, kondisi kesehatan, dan kondisi mental. Selain itu, ada metode lain yaitu yang namanya adopsi. Mungkin ada pertimbangan bagi pasangan untuk melakukan metode tersebut. Saya pernah dengar sih Bu, tapi belum kepikiran sampai ya. Tidak apa-apa Ibu, kita menilai pribadi. Tetapi jika memang memilih metode adopsi harus dipertimbangkan matang bersama pasangan. Kalau Ibu bidan sendiri bisa dibantu apa saja Ibu? Sebagai bidan saya memilih beberapa kewenangan Ibu. Secara mandiri saya memberikan edukasi kepada pasien, membantu
untuk memantau kesuburan pasien dan siklus hidup pasien dan juga konseling gaya hidup sehat. Secara kolaborasi saya bekerjasama dengan dokter untuk pemeriksaan lanjutan dan juga mendampingi pasien selama proses terapi. Dan secara rujukan, jika diperlukan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut, saya akan merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Begitu. Jadi saya masih bisa konsultasi di sini lagi, Bu. Tentu saja Ibu, saya akan tetap menemani Ibu selama proses terapi ini. Yang penting Ibu jangan merasa sendiri dan jangan menyalahkan diri sendiri karena infertilitas bukan hanya kesalahan satu pihak. Iya Ibu, kadang saya merasa sedih dan juga kadang tertekan begitu. Itu hal yang wajar Ibu. Saya sarankan Ibu lebih terbuka pada pasangan. Kalau bisa Ibu mengikuti konseling dengan pasangan. Karena hubungan emosional sangat penting dalam proses ini. Jadi langkah selanjutnya kita mulai dari sejak yang awal terlebih dahulu ya Ibu. Nanti saya sarankan untuk pemeriksaan terus suami. Ya Ibu, terima kasih ya Ibu penjelasannya. Jadi sekarang saya sudah mulai sedikit baik. Ayo Ibu, kita jalan proses ini sama-sama ya. Semangat!